Setelah itu kita tampilkan ya, kita tampilkan artikel yang sudah kita inputkan tadi, tapi terlebih dahulu kita harus dapatkan artikel tersebut. Artikel yang sudah kita inputkan tadi itu berada di indeks ke berapa. Saya buat variabel artikel index, di mana dia berada di form menu dot list of magazine ya, dari indeks tertentu, kemudian panggil metode number of article, kemudian min 1. Kenapa harus di min 1 di sini? Ya, mari kita melogika sama-sama teman-teman. Karena kenapa? Ingat bahwa indeks itu selalu dimulai dari 0 ya. Jika saya mempunyai 5 buah artikel di dalam suatu magazine, maka sebenarnya artikel-artikel itu akan disimpan di indeks 0, 1, 2, 3, dan juga 4 ya. Apalagi konsep dari suatu list, jika kita menambahkan data, maka data yang ditambahkan itu akan selalu berada di indeks yang terakhir ya. Kalau artikel kelima yang ditambahkan, maka dia akan berada di indeks keempat ya. Oleh karena itu di sini harus diminkan 1 karena jumlah artikelnya 5, tetapi dia berada di indeks keempat, maka dia harus diminkan 1 di sini. Kemudian yang terakhir, panggil display one article in one max. Parameternya adalah magazine index dan juga artikel index. Ya, kemudian untuk mempercantik, untuk text box-nya kita clear. Text box outer-nya juga di clear. Text box web address-nya juga di clear. Yang terakhir adalah text box kontennya juga kita clear. Nah, oke, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah ya, yang terakhir di sini kalau kita lihat di form artikel ini ada combo box magazine name ya, dimana nanti kalau kita memilih suatu magazine name gitu ya, nanti secara otomatis di dalam list box kita gitu ya, di dalam list box kita akan tampil data dari artikel-artikel yang ada di dalam suatu magazine. Oleh karena itu di sini kita tambahkan event handlernya untuk magazine name, double klik. Ya, mungkin listbox-nya kita bisa clear dulu ya teman-teman ya. Listbox info .items .clear ya, sama prinsipnya, kita dapatkan indeksnya dari magazine yang dipilih oleh user. .selected index. Kemudian di sini gunakan metode display all article in one max berdasarkan indeks magazine yang kita pilih. Oke, teman-teman. Nah, ini waktunya pembuktian ya, teman-teman ya. Di sini kita
tes. Semoga tidak ada masalah di sini saat kita tes. Ini saya pakai magnifier dulu agar terlihat lebih jelas mungkin teman-teman. Oke, yang pertama add data dulu, publisher dulu ya. Misalkan ID-nya 1, publisher name misalkan Erlangga. Kemudian alamatnya misalkan Jalan Diponegoro. Save. Data berhasil disimpan. Kita tambahkan satu buah penerbit lagi, misalkan apa ya, penerbitnya Erlangga, satu lagi Dunia Pintar misalkan ya, alamatnya di Jalan Darmo. Save. Data berhasil disimpan. Kita close ya. Ini coba setelah kita close teman-teman, kita buka lagi menu publisher kita ya. Nah, ini data dari publisher yang ada otomatis akan muncul di list box kita. Kemudian kita tambahkan magazine di sini ya, tambahkan suatu magazine. ID-nya saya buat satu, nama magazine-nya adalah apa ya, algoritma pemrograman, misalkan majalah tentang algoritma pemrograman. Kemudian publishernya di sini kita pilih misalkan Erlangga ya, kita save. Kemudian kita tambahkan lagi magazine name-nya adalah OOP, penerbitnya di sini adalah Dunia Pintar. Oke. Kita close, kita coba lagi ya, buka lagi untuk magazine-nya. Ya, lah data magazine yang ada akan muncul secara otomatis. Oke, form publisher kita sudah jadi, form magazine oke. Kemudian yang terakhir adalah form artikel. Oh iya, form artikel di sini belum muncul ya, karena tadi kita lupa menambahkan di bagian form menu ya teman-teman ya. Kembali lagi ke form menu kalian ya. Di sini mohon maaf saya lupa menambahkan ya teman-teman ya. Untuk event handler di artikel ini silahkan kalian bisa tambahkan. Ya, kemudian di sini saya copy paste dari yang atasnya saja. Makanya kenapa tadi kok form artikelnya tidak muncul di sini, teman-teman. Nah, oke, kita jalankan lagi ya, teman-teman ya. Waduh, ngulangin dari awal ini. Oke, tidak apa-apa ya. Publisher tadi tambahkan satu, Erlangga, Jalan Diponegoro. Ya, data berhasil disimpan. Tambahkan dua lagi, Dunia Pintar tadi ya, Jalan Darmo. Sudah tersimpan. Oke. Magazine satu tadi saya singkat aja ya, Alpro, Erlangga, save. Kemudian 2, OOP,
dunia pintar, save, oke. Kemudian mencoba artikel, ada magazine name-nya Alpro ya. Kita di sini tambahkan misalkan Vincent, title-nya belajar Alpro asik. Web address-nya www.alpro.com misalkan ya. Ini kita karang aja, kontennya adalah ayo belajar Alpro. Oke, kita save ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi ya, Rian OOP juga asik. Autornya Rian, titlenya OOP juga asik, alamatnya www.oop.com. Lanjut belajar OOP yuk. Untuk kontennya ya. Oke, kemudian untuk magazine name yang kita tambahkan lagi, magazine name yang OOP, autornya adalah Prasetyo misalkan ya. Titlenya adalah Advance OOP, web address-nya adalah www.advance-oop.com. kontennya adalah ayo belajar OOP lebih giat. Oke, kita save ya. Kemudian kita coba ya teman-teman ya, untuk event handler combo box-nya, misalkan ini OOP, kita ganti Alpro. Nah, kita lihat bahwa sudah berjalan ya teman-teman ya. Oke, Alpro, kemudian kita ganti lagi di sini OOP. Nah, di sini muncul sudah berjalan. Kita close, kemudian kita coba lagi buka menu artikel kita. Nah, yang terpilih pertama kali adalah Alpro, kemudian datanya juga akan muncul ya. Kita ganti OOP lagi. Nah, muncul di sini. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya untuk implementasi kita tentang aggregation dan composition dengan studi kasus magazine, publisher, dan juga artikel ya. Silahkan kalian coba sampai kalian berhasil sesuai dengan instruksi-instruksi demo yang saya lakukan barusan, urut dari video part 1, part 2, dan juga part 3. Setelah kalian selesai, nah silahkan kalian kerjakan exercise-nya di sini ya. Ini terkait dengan masih sama seperti yang slide sebelumnya, ini terkait dengan student, studi program, dan juga konsultasi dengan AA gitu ya. Nah, untuk detailnya, nah silahkan buka lagi untuk di slide 6A yang terkait dengan kasus konsultasi ini. Oke, sekian teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya selama demo ini, baik di part 1, part 2, atau part 3 ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan exercise, dan tetap sehat selalu. Oke.